Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Mukal dengan NIM 225333705. Di sini saya akan menjelaskan modul 2 dengan judul konfigurasi switch dasar dan perangkat akhir atau end device. Tujuan dari modul ini adalah untuk menerapkan pengaturan awal termasuk kata sandi, alamat IP, dan perangkat gateway default pada switch jaringan dan end device. Langsung menuju materi pertama, yaitu Cisco IOS Access. Sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer disebut kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal dengan shell. Pengguna dapat berinteraksi dengan shell menggunakan antarmuka baris perintah atau CLI atau antarmuka pengguna grafis atau GUI. Shell merupakan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna meminta tugas tertentu dari komputer. Permintaan ini dapat dilakukan melalui antarmuka CLI atau GUI. Kernel merupakan berkomunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan mengatur bagaimana sumber daya perangkat keras digunakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat lunak. Perangkat keras merupakan bagian fisik termasuk elektronik yang mendasarinya. Saat menggunakan CLI, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dan dalam lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah pada keyboard pada prompt perintah. GUI seperti Windows, macOS, Linux, KDE, Apple iOS atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan ikon grafis, menu, dan jendela. Contoh GUI pada gambar lebih mudah digunakan dan memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Namun, GUI mungkin tidak selalu dapat menyediakan fitur yang tersedia pada CLI. GUI juga bisa gagal, crash, atau tidak beroperasi sebagaimana ditentukan. Karena alasan ini, perangkat jaringan biasanya diakses melalui CLI. CLI kurang insentif sumber daya dan sangat stabil jika dibandingkan dengan GUI. Tujuan dari sebuah OS. Sistem operasi mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut. Sistem operasi jaringan berbasis CLI, misalnya Cisco IOS pada switch atau router, memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut ini. Metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya, dua host terkonfigurasi yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Terlepas dari perilaku default switch baru, semua switch dapat dikonfigurasi dan diamankan menggunakan metode-metode berikut. Program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat digunakan untuk menyambung ke perangkat jaringan baik melalui sambungan serial, melalui port konsol, atau melalui sambungan SSH atau telnet. Program-program ini memungkinkan Anda meningkatkan produksivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna. Lanjut ke materi berikutnya, iOS Navigation.
Mode perintah utama. Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen ke dalam dua mode perintah berikut, yaitu mode EXEC pengguna dan mode EXEC istimewa. Tabel berikut merangkum dua mode dan menampilkan perintah CLI default dari switch dan router Cisco. Menggunakan dua mode perintah, yaitu mode eksklusif pengguna dan mode EXEC istimewa, dengan perintah sebagai berikut. Mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Untuk mengkonfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global, yang biasanya disebut mode konfigurasi global. Dari mode konfigurasi global, dilakukan perubahan konfigurasi CLI yang mempengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Mode konfigurasi global diidentifikasi oleh form yang diakhiri dengan config pagar setelah nama perangkat, seperti switch, config, pagar. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat masuk ke dalam mode subkonfigurasi yang berbeda. Masing-masing mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu pada perangkat iOS. Dua mode subkonfigurasi yang umum meliputi yang pertama mode konfigurasi jalur yang digunakan untuk mengkonfigurasi akses konsol, SSH, telnet, atau AUX. Kedua, mode konfigurasi antarmuka digunakan untuk mengkonfigurasi port switch dan antarmuka jaringan router. Navigasi antar mode iOS. Berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari perintah. Untuk berpindah dari mode EXEC, pengguna di mode EXEC istimewa gunakan perintah aktifkan, gunakan perintah nonaktifkan pada mode EXEC istimewa untuk kembali ke mode EXEC pengguna. Untuk masuk dan keluar mode konfigurasi global, gunakan perintah konfigurasi terminal istimewa pada mode EXEC untuk kembali ke mode istimewa. Masukkan perintah exit global config mode. Ada banyak mode subkonfigurasi yang berbeda. Misalnya, untuk masuk ke mode subkonfigurasi baris, Anda menggunakan perintah baris diikuti dengan jenis dan nomor baris manajemen yang ingin Anda akses. Gunakan perintah exit untuk keluar dari mode subkonfigurasi dan kembali ke mode konfigurasi global seperti berikut. Pemeriksa sintaks menavigasi antar mode iOS. Gunakan aktivitas pemeriksa sintaks untuk menavigasi di antara baris perintah iOS pada switch. Struktur command. Struktur perintah dasar iOS. Perangkat Cisco iOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format dan sintaksis tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Sintaks umum untuk sebuah perintah yang ditujukan pada gambar adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai. Berikut adalah keterangannya. Kata kunci adalah parameter spesifik yang ditentukan dalam sistem operasi. Kedua, argumen. Ini tidak ditentukan sebelumnya. Itu adalah nilai atau variabel yang ditentukan oleh pengguna.
Pemeriksaan sintaks perintah iOS. Sebuah perintah mungkin memerlukan satu atau lebih argumen untuk menentukan kata kunci dan argumen yang diperlukan untuk suatu perintah. Lihat sintaks perintah. Sintaksnya menyediakan pola atau format yang harus digunakan untuk memasukkan perintah. Seperti yang diidentifikasi pada tabel, teks tebal menunjukkan perintah dan kata kunci yang dimasukkan seperti yang ditunjukkan. Teks miring menunjukkan argumen yang nilainya diberikan oleh pengguna. Contoh berikut menunjukkan konfigurasi yang digunakan untuk mendokumentasikan dan menggunakan perintah iOS. Yang pertama, ping IP address. Perintahnya adalah ping dan argumen yang ditentukan oleh pengguna adalah alamat IP perangkat tujuan. Misalnya ping 10.10.10.10.5. 2. Threshold IP address. Perintahnya adalah threshold dan argumen yang ditentukan pengguna adalah alamat IP perangkat tujuan. Misalnya threshold 192.168.254.254. Jika suatu perintah rumit dan banyak argumen, mungkin melihatnya direpresentasikan seperti berikut ini. Fitur bantuan iOS. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia, bantuan buka konteks dan pemeriksaan sintaks perintah. Bantuan buka konteks memungkinkan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cepat. Perintah mana yang tersedia di setiap mode perintah, perintah mana yang dimulai dengan karakter atau kelompok tertentu, argumen dan kata kunci manakah yang tersedia pada perintah tertentu. Untuk mengakses bantuan buka konteks, cukup masukkan tanda tanya di CLI. Pemeriksaan sintaksis perintah memverifikasi bahwa perintah yang valid telah dimasukkan oleh pengguna. Tombol pintas dan pintasan. iOS CLI menyediakan hotkey dan perintah yang mengkonfigurasi pemantauan dan pemecahan masalah menjadi lebih mudah. Perintah dan kata kunci dapat dipersingkat menjadi jumlah karakter minimum yang mengidentifikasi pilihan unik, seperti tabel berikut ini. Submodul selanjutnya yaitu konfigurasi perangkat dasar. Nama perangkat. Perintah konfigurasi pertama pada perangkat apapun adalah memberinya nama perangkat atau nama host yang unik. Secara default, semua perangkat diberikan nama default pabrik. Misalnya, switch Cisco iOS adalah switch. Masalahnya adalah jika semua switch dalam jaringan dibiarkan dengan nama defaultnya, maka akan sulit untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Misalnya, bagaimana Anda tahu bahwa Anda yang terhubung ke perangkat yang tepat saat mengaksesnya dari jarak jauh menggunakan SSH. Nama host memberikan konfigurasi bahwa Anda terhubung ke perangkat yang benar. Nama default harus diubah menjadi sesuatu yang lebih deskriptif. Dengan memilih nama secara bijak, perangkat akan lebih mudah diingat, didokumentasikan, dan diidentifikasi. Berikut adalah beberapa pedoman penamaan yang penting untuk host. Pedoman kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak terus menjadi masalah keamanan terbesar dalam organisasi. Perangkat jaringan termasuk router dan kabel rumah harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Cisco iOS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarki untuk memungkinkan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Semua perangkat jaringan harus membatasi akses administratif dengan mengamankan EXIC istimewa.
e-aksesi pengguna, dan akses telnet jarak jauh dengan kata sandi. Selain itu, semua kata sandi harus dienkripsi dan pemberitahuan hukum harus diberikan. Saat memilih kata sandi, gunakanlah kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak. Ada beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan ketika memilih kata sandi, sebagai berikut. Konfigurasi kata sandi. Saat Anda pertama kali menyambungkan perangkat, Anda berada dalam mode e-aksesi pengguna. Mode ini diamankan menggunakan konsol. Untuk mengamankan mode e-aksesi pengguna, masuk ke mode konfigurasi konsol, baris menggunakan perintah konfigurasi global konsol baris 0, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut ini. Enkripsi kata sandi. File startup config dan running config menampilkan sebagian besar kata sandi dalam teks biasa. Ini merupakan ancaman keamanan karena siapapun dapat menemukan kata sandi jika mereka memiliki akses file ini. Untuk mengenkripsi semua kata sandi teks biasa, gunakan perintah konfigurasi global enkripsi kata sandi layanan seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut ini. Sans spanduk. Meskipun memerlukan kata sandi, ini adalah salah satu cara untuk mencegah personel yang tidak berwenang masuk ke dalam jaringan. Penting untuk menyediakan metode yang menyatakan bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat. Untuk melakukan ini, tambahkan spanduk ke keluaran perangkat. Spanduk dapat menjadi bagian penting dalam proses hukum jika ada seseorang yang dituntut karena membobol suatu perangkat. Beberapa sistem hukum tidak mengizinkan penuntutan dan bahkan pemantauan terhadap pengguna, kecuali jika pemberitahuan terlihat. Pemeriksaan sintaks konfigurasi perangkat dasar. Mengamankan akses manajemen ke switch. Yang pertama, tetapkan nama perangkat. Kedua, mengamankan akses mode e-aksesi pengguna. 3. Amankan akses mode e-aksesi istimewa. Keempat, akses VDY yang aman. 5. Enkripsi semua kata sandi teks biasa. Keenam, tampilkan spanduk masuk. Lanjut ke submodul selanjutnya, simpan konfigurasi. File konfigurasi. Ada dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat. Yang pertama, startup config. Ini adalah file konfigurasi tersimpan yang disimpan di NVRAM. Ini berisi semua perintah yang akan digunakan oleh perangkat saat startup atau reboot. Flash tidak kehilangan isinya saat perangkat dimatikan. 2. Running config. Ini disimpan dalam random access memory. Ini mencerminkan konfigurasi saat ini. Memodifikasi konfigurasi yang sedang berjalan akan segera mempengaruhi pengoperasian perangkat Cisco. RAM adalah memori yang mudah menguap. Ia kehilangan semua kontennya saat perangkat dimatikan atau dihidupkan ulang. Perintah show running config privilege mode e-aksesi digunakan untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut ini. Perintah akan mencantumkan konfigurasi lengkap yang saat ini disimpan pada RAM. Ubah konfigurasi berjalan. Jika perubahan yang dilakukan pada konfigurasi yang sedang berjalan tidak memberikan efek yang diinginkan dan konfigurasi yang sedang berjalan belum disimpan, Anda dapat memulihkan perangkat ke konfigurasi sebelumnya. Hapus perintah yang diubah satu persatu atau mulai ulang perangkat menggunakan perintah e-aksesi istimewa mulai ulang untuk memulihkan konfigurasi startup. Kelemahan menggunakan perintah reload untuk menghapus konfigurasi berjalan yang belum disimpan adalah singkatnya waktu perangkat akan offline, sehingga menyebabkan downtime jaringan.
Tangkap konfigurasi ke file teks. File konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan ke dokumen teks. Urutan langkah ini memastikan bahwa salinan file konfigurasi yang berfungsi tersedia untuk diedit atau digunakan kembali nanti. Misalnya, asumsikan bahwa switch telah dikonfigurasi dan konfigurasi yang sedang berjalan telah disimpan di perangkat. Langkah 1. Buka perangkat lunak emulasi terminal seperti PUTTY dan Teraturn yang sudah terhubung ke switch. Langkah 2. Aktifkan login pada perangkat lunak terminal dan tetapkan nama dan lokasi file untuk menyimpan file log. Gambar tersebut menampilkan bahwa semua keluaran sesi akan ditangkap ke file yang ditemukan, yaitu my switch logs. Langkah ketiga, jalankan perintah show running config atau show startup config pada ROM EXEC yang memiliki hak istimewa. Langkah keempat, nonaktifkan login pada perangkat lunak terminal. File teks yang dibuat dapat digunakan sebagai catatan bagaimana perangkat diimplementasikan saat ini. Hal tersebut mungkin memerlukan pengeditan sebelum digunakan untuk memulihkan konfigurasi yang disimpan ke perangkat. Untuk memulihkan file konfigurasi ke perangkat, langkah 1. Masuk ke mode konfigurasi global pada perangkat. Langkah 2. Salin dan tempel file teks ke jendela terminal yang terhubung ke switch. Port dan alamat IP. Jika Anda ingin perangkat akhir Anda berkomunikasi satu sama lain, Anda harus memastikan bahwa masing-masing perangkat memiliki alamat IP yang sesuai dan terhubung dengan benar. Anda akan mempelajari tentang alamat IP, port perangkat, dan media yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam topik ini. Penggunaan alamat IP adalah sarana utama yang memungkinkan perangkat menemukan lokasi satu sama lain dan menjalin komunikasi ujung ke ujung di internet. Setiap perangkat akhir atau end device di jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat akhir atau end device meliputi komputer, printer jaringan, telepon VoIP, kamera keamanan, ponsel pintar atau smartphone, perangkat genggam seluler seperti QR code nirkabel. Struktur alamat IPv4 disebut notasi desimal bertitik yang diwakili oleh 4 angka desimal antara 0 dan 255. Alamat IPv4 ditetapkan ke masing-masing perangkat yang terhubung ke jaringan. Dalam alamat IPv4, subnet mask juga diperlukan. Subnet mask IPv4 adalah nilai 32 bit yang membedakan bagian jaringan dari alamat dari bagian host ditambah dengan alamat IPv4. Subnet mask menentukan subnet mana yang menjadi anggota perangkat. Alamat IPv6 memiliki panjang 128 bit dan ditulis sebagai string nilai heksadesimal. Setiap 4 bit diwakili oleh 1 digit heksadesimal untuk total 32 nilai heksadesimal. Kelompok 4 digit heksadesimal dipisahkan oleh titik 2. Alamat IPv6 tidak buka huruf besar, kecil, dan dapat ditulis dalam huruf kecil atau besar seperti gambar berikut. Antarmuka dan port. Komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka perangkat pengguna akhir, antarmuka perangkat jaringan, dan kabel yang menghubungkannya. Setiap antarmuka fisik memiliki spesifikasi atau standar yang mendefinisikannya. Kabel yang menghubungkan ke antara muka harus dirancang agar sesuai dengan standar fisik antarmuka. Jenis media jaringan antara lain
kabel tembaga twisted pair, kabel serat optik atau fiber optik, kabel koaksial, atau nirkabel seperti pada gambar berikut ini. Ini adalah kabel twisted pair, ini adalah kabel fiber optik, dan ini adalah perangkat nirkabel. Berbagai jenis media jaringan memiliki fitur dan manfaat yang berbeda-beda. Tidak semua media jaringan mempunyai karakteristik yang sama. Tidak semua media cocok untuk tujuan yang sama. Berikut adalah beberapa perbedaan antara berbagai jenis media. Yang pertama, jarak media berhasil membawa sinyal. Yang kedua, lingkungan di mana media akan termasang. Yang ketiga, jumlah data dan kecepatan pengiringannya. Yang keempat, biaya media dan instalasi. Switch Cisco IOS Layer 2 memiliki port fisik untuk menghubungkan perangkat. Port ini tidak mendukung alamat IP Layer 3. Oleh karena itu, switch memiliki satu atau lebih antarmuka virtual switch SVI. Ini adalah antarmuka virtual karena tidak ada perangkat keras fisik pada perangkat yang terkait dengannya. SVI dibuat dalam perangkat lunak. Lanjut ke submodel berikutnya, konfigurasi pengalamatan IP. Konfigurasi pengalamatan IP manual untuk perangkat akhir. Informasi alamat IPv4 dapat dimasukkan ke dalam perangkat akhir secara manual atau secara otomatis menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Untuk mengkonfigurasi alamat IPv4 secara manual pada host Windows, caranya adalah buka kontrol panel, masuk ke pusat berbagai jaringan, ubah pengaturan adaptor dan pilih adaptor. Selanjutnya klik kanan dan pilih properties untuk menampilkan local area connection properties seperti pada gambar berikut. Syarat protokol version 4 atau TCP IPv4 dan klik properties untuk membuka jendela properti internet protokol version 4 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Konfigurasikan alamat IPv4 dan informasi subnet mask serta gateway default. Konfigurasi alamat IP otomatis untuk pengguna akhir. Perangkat akhir biasanya menggunakan DHCP secara default untuk konfigurasi alamat IPv4 otomatis. DHCP adalah teknologi yang digunakan di hampir setiap jaringan. Cara terbaik untuk memahami mengapa DHCP begitu populer adalah dengan melakukan pertimbangan semua pekerjaan serta ekstra yang harus dilakukan tanpa DHCP. Pemeriksa sintaks, verifikasi konfigurasi IP PC Windows. Pengaturan konfigurasi IP pada PC Windows dapat ditampilkan dengan menggunakan perintah ipconfig pada command prompt. Outputnya akan menampilkan alamat IPv4, subnet mask, dan informasi gateway yang diterima dari DHCP server. Beralih konfigurasi antarmuka virtual. Untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnet mask harus dikonfigurasikan pada SVI. Untuk mengkonfigurasi SVI pada switch, gunakan perintah konfigurasi global antarmuka VLAN 1. VLAN 1 bukanlah antarmuka fisik sebenarnya, melainkan antarmuka virtual. Selanjutnya, tetapkan IPv4 menggunakan perintah konfigurasi antarmuka subnet mask alamat IP. Terakhir, aktifkan antarmuka virtual menggunakan perangkat konfigurasi antarmuka no shutdown. Setelah perintah ini dikonfigurasi, switch mempunyai semua elemen IPv4 yang siap untuk komunikasi melalui jaringan.
Lanjut ke submodul berikutnya, itu verifikasi konektivitas. Aktivitas video, uji penetapan antarmuka. Dengan cara yang sama seperti ini, Anda menggunakan perintah dan utilitas seperti ipconfig untuk memverifikasi konfigurasi jaringan host PC. Anda juga menggunakan perintah untuk memverifikasi antarmuka dan pengaturan alamat perantara seperti switch dan router. Uji konektivitas end-to-end. Perintah ping dapat digunakan untuk menguji konektivitas ke perangkat lain di jaringan atau situs web di internet. Sekian video penjelasan dari saya pada modul 2 ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.